Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya, Bu. Sisa beberapa hari lagi pelatihannya selesai. Semoga pelatihan kita ini menjadi bekal untuk kita nanti ke depannya. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Darmi? Sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah masih sehat, Ibu. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini sudah 2 pekan, 3 pekan tidak ketemu. Tunggu pelatihan. Oh, ya, masalah. Kalau Ibu Yanti, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Keluarga, Bu, bagaimana di rumah? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Ibu Sarma, bagaimana, Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Yang si kecil, Bu, bagaimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semangat-semangat ya, Bu. Ya, supaya agar pembelajaran kita hari ini bisa berkah dan diridhoi oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Bu. Ya, bisa Ibu Darmi pimpin doanya? Iya. Ya, Ibu Andi. Untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama Islam. Kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian Ibu Andi, terima kasih. Terima kasih Bu Darmi. Ya, supaya kita semangat, ya alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya Bu ya. Ya, memberi penyemangat. Siapa nih yang mau memberikan ice breaking? Saya Bu Sarma. Hari ini yang membawakan ice breaking. Iya Bu Sarma, silahkan. Ya. Jadi, jika saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Jika saya bilang tepuk siang, tepuk 2 kali. Jika saya bilang tepuk malam, tepuknya setengah. Sorenya Bu, kapan? Sorenya? Lapar Bu kalau enggak makan sore. Sore 1, 2. Oh, sorenya 3. Betul, sorenya 3. Jadi nanti saya acak ya. Oke. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Ya, ternyata semua masih konsentrasinya masih bagus. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pemateri. Ya, terima kasih Bu atas ice breaking-nya. Sudah memberikan semangat kepada kami. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Bu, sudah baca ya di LMS-nya? Hari ini kita belajar apa ya Bu? Asesmen Bu. Ya, hari ini kita belajar asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ini Bu, apa sajakah hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas kita? Yang bisa raise hand.
siapa dulu nih, Bu? Ya, kira-kira hal apa yang penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen? Saya, Bu. Ya, Bu Sarma. Ya, Bu Ya, Sarma dulu. Ya, silahkan, Bu. yang harus kita perhatikan itu adalah minat dan bakat siswa. Iya, minat dan bakat siswa. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Dari Bu Yanti, silahkan, Bu. Saya, Bu, apa saja yang diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen itu alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau Bu Darmi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Oh iya, kalau untuk asesmen sendiri, hal-hal penting yang perlu diperhatikan itu sama seperti Bu Yanti tadi. Apa tadi? Peserta didik yang pertama dulu yang harus diperhatikan, Ibu ya. Fasenya dia di fase di mana, kemudian nanti asesmennya disesuaikan dengan fase yang fase peserta didik tersebut. Begitu mungkin, Ibu. Iya, makasih Ibu-Ibu atas masukannya. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa sih perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Ya, Bu Sarma. Iya. Kalau untuk asesmen formatif, itu penilaian yang dilakukan pada saat kita melakukan proses belajar mengajar. Sedangkan untuk asesmen sumatif, itu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bu Sarma, kayak katakan tadi bahwa asesmen formatif itu evaluasinya dilakukan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan kalau sumatif, ya evaluasinya dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, terima kasih Bu. Mungkin masih ada lagi yang mau tambahkan? Oh iya. Oke, kita lanjut Bu. Asesmen ini bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Ya, selama ini mungkin seringkali kita cenderung ya melakukan asesmen ini hanya mengukur hasil belajar peserta didik saja, sehingga asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Nah, seharusnya penilaian ini dilaksanakan atas 3 pendekatan, ya, yaitu assessment of learning, kemudian assessment for learning, dan assessment as learning. Ya, mungkin di sini Ibu ada tahu enggak artinya apa itu assessment of learning? Penilaian, kalau assessment of learning itu adalah penilaian akhir pembelajaran. Kalau assessment for learning itu penilaian untuk pembelajaran. Sedangkan kalau assessment as learning itu adalah penilaian sebagai pembelajaran. Ya. Nah, ini tadi ya Bu, apa ya perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini kita lihat yang pertama, ini tadi betul ya, sama dikatakan dengan Ibu Sarma bahwa metode evaluasi ini dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian yang kedua,
asesmen formatif ini memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif ini berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Ya, asesmen formatif ini diberikan oleh guru, teman atau diri sendiri. Jadi asesmen formatif ini ibu-ibu bukan hanya dilakukan oleh ibu guru saja atau guru saja, tapi bisa dilakukan oleh teman atau bisa juga dilakukan oleh diri sendiri. Nah, terus kalau asesmen sumatif ini evaluasinya dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ini ya Bu, yang biasa dirasakan oleh anak-anak ya. Di sekolah-sekolah kita, mereka tuh cenderung mengejar asesmen sumatifnya daripada asesmen formatif. Ya. Kemudian yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, inilah perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sekarang kita diskusi kemarin ya di asinkronusnya kita sudah diskusi kelompok. Ya, mungkin dari perwakilan kelompok bisa tampilkan hasil diskusinya. Siapa nih yang bisa? Ya Ibu, saya Ibu. Ya, alhamdulillah. Silahkan Bu Yanti. Asesmen yang formatif atau yang sumatif ya Bu? Dua-duanya Bu. Sudah muncul Ibu? Sudah muncul Ibu. Saya izin menjelaskan ya Ibu. Ini merupakan bentuk asesmen yang saya rancang mengenai bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi asesmen formatif ini dilaksanakan ketika kegiatan pembelajaran tatap muka. Pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, asesmen yang saya lakukan yaitu berupa presentasi Bu. Jadi ketika saya melakukan presentasi, ini merupakan asesmen formatif yang tidak tertulis. Aspek yang saya amati, saya memberikan penilaian berupa aspek yang saya amati seperti berbicara dengan jelas, penguasaan bahan yang disajikan, cara memberikan tanggapan, kemampuan membuat kesimpulan. Jika misalnya siswa tersebut berbicara dengan jelas dan lancar, maka nanti akan saya berikan poinnya 3, tetapi jika berbicaranya jelas dan tidak lancar, maka 2, dan jika berbicara dia tidak jelas maupun lancar, maka saya kasih poinnya 1. Kemudian untuk penguasaan bahan yang disajikan, saya memberikan penilaian sama 1 sampai 3. 1, jika tidak menguasai bahan yang disajikan. 2, menguasai tetapi pemahamannya kurang mendalam. Yang ketiga, memahami pendalaman materi. Kemudian aspek yang ketiga, cara memberikan tanggapan. Saya memberikan nilai dengan cara 1, jika tidak mampu memberikan tanggapan. 2, jika memberikan tanggapan memerlukan bantuan guru. Dan saya berikan poinnya 3, jika dilakukan secara mandiri atau kelompok. Ini maksudnya tanpa bantuan dengan guru. Nah, aspek yang keempat, penilaian yang saya lakukan dengan cara 1, jika dia tidak mampu memberikan tanggapan, kemudian 2, jika dia memerlukan bantuan guru, dan ketiga, jika dia dilakukan secara mandiri atau secara kelompok. Ini merupakan
asesmen formatif. Kemudian untuk asesmen yang sumatif, sumatifnya saya memberikan berupa pilihan berganda, Bu. Jadi ini dilaksanakan oleh saya berupa pilihan berganda. Pilihan bergandanya terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dikaitkan dengan materi yang telah saya berikan. Misalnya untuk nomor 1, di bawah ini merupakan peristiwa pola intraspesifik kecuali A. Kerjasama berang-berang, B. Fotosintesis, C. Persaingan antara harimau dalam memburu, D. Peristiwa ikan lele yang saling memakan karena kekurangan. Ini semuanya dalam bentuk pilihan berganda, Bu, untuk tes sumatifnya. Sedangkan untuk saya tidak memberikan rubrik karena saya memberikan penilaian jika dia betulnya 1, maka poinnya sebesar 2 poin. Jika dia salah, maka dia poinnya 0. Nah, jika keseluruhannya dia 5 soalnya betul, maka poinnya menjadi 10. Seperti itu, Ibu. Hasil yang telah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu, ya Masya Allah. Mungkin tanggapan dari kelompok yang lain. Ada tanggapan untuk bagaimana asesmen formatifnya? Saya mungkin Ibu. Oh iya, silahkan Bu Darmiati. Jadi tugas yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi sudah sangat komplit ya, mulai dari asesmen formatifnya, kemudian tadi ada asesmen sumatif itu berupa soal pilihan ganda. Jadi biasanya memang kalau di asesmen sumatif di akhir itu biasanya anak diberikan pilihan ganda, sedangkan biasanya kalau di harian itu biasanya diberikan esai. Tapi kadang Ibu di sekolah saya kadang itu di sumatifnya di akhir-akhir itu kadang diberikan bersamaan esai dan pilihan ganda. Begitu mungkin Ibu. Ya. Tadi ya kita sudah bisa bedakan antara asesmen formatif dan sumatif. Kita lanjut slide-nya, Bu. Oh ya. Ya, lanjut, Bu. Di sini kita lihat ya, kita perhatikan gambar ini, Bu. Ya, bagaimana kondisi asesmen saat ini dan bagaimana harapan kurikulum baru. Oke, saya mau minta komentar dari ibu-ibu ini, bagaimana kalau kita melihat gambar ini, ya dari gambar ini ada 2 gambar ya Bu, kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru. Kalau saya Ibu, iya Bu Darmiati. ya kalau saya lihat di sini pada saat kondisi asesmen di kondisi saat ini dengan perbandingannya dengan harapan asesmen nanti di kurikulum baru ini pada porsinya ya. Jadi kalau saya lihat ini timbangannya atau porsinya itu di kurikulum baru itu lebih berat di asesmen for learning dan asesmen as learning dibanding pada asesmen di kondisi saat ini. Begitu mungkin Ibu ya. Iya Bu, iya Masya Allah. Ya, jadi ketika kita lihat ini ya gambar ini kondisi saat ini assessment of learning-nya atau penilaian akhir pembelajaran ini paling dominan dilakukan oleh pendidik ya dibandingkan dengan penilaian for learning dan penilaian as learning. Tapi untuk ya harapan dengan kurikulum baru ini justru
penilaian sumatifnya ini porsinya lebih besar, ya, atau penilaian assessment of learning-nya, penilaian of learning-nya itu dia porsinya lebih besar daripada assessment for learning dan as learning. Ya. Kemudian ya bagaimana sih caranya kita membangun keseimbangan asesmen formatif sumatif di kurikulum baru? Yang pertama, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Nah, ini ya tadi ya bahwa porsinya ya jumlah asesmen formatif di kurikulum baru ini porsinya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bangun keterikatan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dan menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Ya. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Ya, karena jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Ya, bagaimana Bu? Mungkin ya di akhir materi asesmen ini, ya saya mau mengetes Bapak Kak Ibu sudah. Oh, Ibu Yanti keluar ya? Iya, jaringannya Bu mungkin kurang jaringan. bagus. Sambil kita tunggu dulu mungkin bergabung atau ya sudah bergabung. Oh ya, alhamdulillah sudah bergabung Bu Yanti. Masih semangat Bu? Masih. Ya, untuk mengatas ya bagaimana pemahaman Ibu tentang asesmen formatif dan sumatif, kita kuis dikit ya Bu di akhir ini. Oke. Ya. Oke, yang pertama, ya ini kuisnya benar salah ya Bu. Benar salah. Jadi nanti silahkan ibu-ibu menuliskan benar atau salah di kolom komentar. Ya, paham Bu petunjuknya? Siap. Paham Bu? Ya, soal pertama, asesmen formatif dilakukan di akhir pembelajaran. Benar atau salah? Benar. Bu Yanti salah. Bu Sarma salah. Salah. Iya, salah. Jadi asesmen formatif itu dilakukan di mana, Bu? Pada proses pembelajaran berlangsung. Ya, Masya Allah. Betul, Bu. Ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Oke. Nomor 2. Siap, Bu? Nomor 2? Siap. Iya. Soal nomor 2, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Salah atau benar? Asesmen formatif memantau pembelajaran dan memberikan umpan balik. Diulang Bu, soalnya tidak muncul di layar. Oh, tidak muncul di layar ya. Ya, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Benar atau salah? Benar. Ya, Bu Yanti benar, Bu Narmi benar, Bu Sarma benar, iya betul Bu. Ya, jadi asesmen formatif membantu pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Terus sudah pintar-pintar ini ibunya.
Ya, soal nomor 3, Bu. Soal nomor 3. Umpan balik dari asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid. Benar atau salah? Salah. Benar. Benar ya? Benar Salah atau ya? salah? Salah. Salah. Benar. Umpan balik dari asesmen sumatif. Iya, jadi umpan balik. Benar, Bu, umpan balik dari asesmen. Sekarang soal nomor berapa, Bu? Selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Sudah kelihatan di layar, Bu? Sudah. Oke. Asesmen formatif hanya dapat diberikan oleh guru saja. Salah atau benar? Salah. Bu Darmi salah. Bu Sarma salah. Bu Yanti salah. Iya, betul. Jadi asesmen formatif ini bisa diberikan oleh guru, teman, Diri sendiri. dan diri sendiri. Ya. Kemudian soal terakhir. Ya, soal terakhir. Soal terakhir, Bu. Penilaian dilaksanakan hanya melalui pendekatan assessment of learning saja. Benar atau salah? Salah. Bu Sarma Salah. salah, Bu Yanti salah, Bu Darmi Saya salah. juga Iya. salah. Seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan apa saja, Bu? Ada for, Ada for, ada dan of, plus. ada as. Ya. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan, Bu. Ya, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya, sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, Bu. Ini banyak kekurangannya. Mohon maaf. Siapa dulu nih? Ya, Bu Sarma angkat tangan. Ya, Silahkan. Bu. Iya. Sudah bagus, diskusinya sudah 2 arah, kuisnya juga sangat menarik. Makasih, Bu. Ya, saya juga sama Ibu. Jadi karena ada kuis, jadi materinya jadi tersampaikan dengan baik dan menjadi menarik gitu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Ya, saya juga setuju Ibu. Rangkaian kegiatannya mulai dari pembukaan, isi sampai penutup, dan diakhiri dengan ada berupa kuis. Jadi sangat menarik, sangat interaktif. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Jadi gimana, Bu Darmi? Saya berhentikan, Dodi.